صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin 'ala al-hukmi wal ahkam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الكرام وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الزحام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'd bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan dan kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun pujaan dan pujian kita tujukan kepada manusia manapun di posisi manapun. Karena pada saat kita memuliakan, memuji manusia, sesungguhnya sadarilah kita sedang direndahkan oleh Allah. Namun pada saat kita memuja dan memuji Allah, mengagungkan nama Allah, sesungguhnya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pujaan dan pujian kembali kepada kita, bukan kepada Allah, dan tak ada satupun pengaruh pujaan dan pujian kita terhadap Allah. Namun seluruhnya yakini semua kembali kepada kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Ketika kita mengagungkan nama Allah, maka Allah akan mengagungkan kita, memposisikan kita sebagai makhluk yang mulia. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Dengan waktu yang sangat singkat, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis riwayat Hatim Al-Asam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hal ini adalah berhubungan dengan perkara-perkara yang harus disegerakan. Dalam beberapa konsep, Rasulullah pernah menyebutkan at-ta'ani minallah wal ajalah minasyaitan, atau al-anatu minallah wal ajalah minasyaitan. Riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Baihaqi. Sesuatu yang dikerjakan dengan perlahan-lahan, dengan teratur, dipikirkan terlebih dahulu, itu adalah salah satu sifat Allah. Namun ketika kita melakukan sesuatu dengan terburu-buru, sesungguhnya adalah salah satu sifat syaitan. Namun lewat hadis Hatim Al-Asam, Rasulullah pernah bersabda, al-ajalatu minasyaitani illa fi khamsati mawadhi'a fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sifat terburu-buru adalah bagian dari perbuatan setan, minasyaitan. Illa fi khamsati mawadi'a, kecuali dalam 5 perkara. Maka yang 5 perkara ini harus disegerakan. Namun jangan salah diterjemahkan, apalagi diaplikasikan. Karena hari ini banyak orang yang mengatakan sesuatu yang harus disegerakan itu dikerjakan bukan segera, namun tergesa-gesa. Ada kesan bahkan mengakibatkan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang lain atau bagi dirinya. Apa saja yang harus disegerakan, tapi tidak dalam kondisi terburu-buru. Yang pertama,
it'amud dhaif idza nazal. Kata Rasulullah, ketika kau kedatangan kehadiran seorang tamu, bila diketahui ia akan menginap, maka segerakan dijamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita. Ketika siapapun yang datang ke rumahnya, maka ia terus menjamunya, diusahakan apapun yang dimilikinya diberikan kepada tamu. Yang kedua, yang harus disegerakan adalah, tapi bukan berarti terburu-buru. Yang kedua adalah wa tajhizul mayyiti idza mata. Kasus yang kedua ini banyak marak di masyarakat kita, salah menerjemahkan. Mengurusi orang mati bila sudah betul-betul diketahui orang tersebut sudah mati. Hari ini, dewasa ini di negeri kita pada umumnya, mungkin di wilayah kita masing-masing, banyak kejadian ketika menghantarkan jenazah itu banyak melakukan hal yang tidak baik, ugal-ugalan, bahkan jenazahnya masih berapa ratus meter di belakang, jalanan diganggu dengan cara dipalang-palangin motor, di stop orang yang mau lewat. Ini sebenarnya tidak benar. Maka kita semua harus mengingatkan kepada orang-orang yang menghantarkan jenazah. Memang harus disegerakan, tapi tidak untuk tergesa-gesa. Hari ini kebanyakan ketika menghantarkan jenazah seolah-olah mereka lah yang punya jalanan, orang lain tak boleh lewat. Bahkan ketika ada yang tanggung orang melewatinya dicaci maki. Kita ini sedang menghantarkan jenazah. Mestinya ketika menghantarkan jenazah, mengurusi jenazah itu diperbanyak zikir dan istighfar. Karena kita tahu bahwa kita kelak akan seperti itu. Bukan disegerakan, dipercepat. Yang dimaksud disegerakan adalah tidak boleh diinapkan kalau memang tidak ada alasan-alasan yang syar'i. Kadang-kadang kita seolah-olah orang yang tidak mau menaati atau tidak mau mengikuti aturan mereka yang menghantarkan jenazah, seolah-olah mereka tidak paham dan tidak menghormati orang mati. Kita ini hidup dengan sesama orang yang hidup. Dengan orang-orang yang masih hidup kita tidak pernah menghormati. Bahkan ada kalimat-kalimat yang keluar dari mulut orang-orang yang menghantarkan jenazah, alasannya karena harus segera. Sebenarnya yang harus disegerakan adalah apabila jenazah tersebut sudah selesai administrasinya, maka segerakan dikuburkan. Kan itu adalah kewajiban kita yang hidup. Lalu ketika ada orang yang mengatakan kayaknya ini orang tidak paham, tidak menghormati orang mati, yang harus dihormati itu orang hidup, karena kita hidup bersama dengan orang yang hidup. Siapa tahu orang yang berbarengan dengan kita pada saat kita menghantarkan jenazah, bisa jadi mereka keluarganya sedang dalam keadaan kondisi darurat. Maka persilahkanlah mereka. Bahkan ketika kita menghantarkan jenazah, banyak orang yang mengikutinya, banyak pula doa yang akan dikirimkan kepada jenazah yang akan dikuburkan. Bukan malah dihalang-halangi. Sepertinya ini kebiasaan yang tidak baik. Lama-lama ketika kebiasaan yang tidak baik dianggap sebuah kebaikan, dan artinya kelak yang baik akan tersingkirkan. Yang ketiga, yang harus disegerakan adalah watazwizul binti idza balagot. Yang ketiga, kata Rasulullah, segerakan anak perempuanmu jika sudah balik dan menemukan jodohnya. Jangan ditunda-tunda. Apalagi hari ini ada bahasanya tunangan, khitbah, lamaran. Dari khitbah saja, hari ini banyak orang-orang yang menganggap bahwa kalau sudah dilamar itu separuh halal. Orang tuanya tidak bertanggung jawab, membiarkan anaknya, biarkan sajalah, sudah ditunang ini, sudah dilamar ini, padahal lamaran tidak mengesahkan hubungan. Ijab kabul pun ada persyaratan yang mengesahkan pergaulan laki-laki dan perempuan. Hari ini dewasa ini banyak orang tua yang membiarkan anaknya, kalau sudah ditunang, kalau sudah dilamar, biarkan saja. Pergi kemana-mana diizinkan, padahal itu adalah perilaku yang tidak benar. Segerakanlah. Ketika anak perempuannya sudah menemukan jodoh, maka jangan terlalu lama. Kalaupun terpaksa ada kondisi sesuatu, maka jangan banyak pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah.
Karena khitbah bisa saja di tengah perjalanan putus. Jangankan baru dilamar, sudah nikah pun perceraian banyak terjadi. Apalagi ini baru dilamar sudah dibebaskan, maka zina, mulai dari zina mata, zina tangan, naudzubillah sampai dilakukan zina akbar, bersetubuh di luar nikah, dan itu akan berdampak yang luar biasa kepada kehidupan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, jangankan melakukan perzinahan, justru mendekatinya saja Allah melarang kita. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Surah 17, surah Al-Isra. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Yang keempat yang harus disegerakan adalah wa qada'ud daini idza wajaba, membayar hutang apabila sudah jatuh temponya. Kenapa kalimatnya ada wajaba? Karena dalam berhutang mesti ditentukan kapan Anda bayarnya. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Rata-rata dalam kehidupan manusia itu banyak berkelah ketika membayar hutang. Berbeda pada saat meminjamnya. Lebih sopan, lebih baik, tapi begitu ditagihnya maka banyak keluar kalimat yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Kalaupun sebenarnya Al-Quran mendidik kepada kita yang menghutangkan. Al-Baqarah 280 dan 281. 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi di ayat 281 wattaqu, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi yang meminjamkan boleh memberi tempo kepada orang-orang yang dipinjamkannya bila terdapat halangan yang syar'i. Tapi bagi orang-orang yang berhutang mestinya takut kepada Allah, karena kelak di yaumil akhir hutang akan ditagih bagi siapa saja yang belum membayarnya. Silahkan Anda cek Al-Quran, kita semua bisa baca Quran dan lihat surah Al-Baqarah ayat 282, satu halaman itu yang mengingatkan kepada kita betapa beratnya urusan hutang. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, seseorang yang wafat syahid sekalipun, maka ketika ia memiliki hutang, insyaallah seluruh kebaikannya tertunda karena ada hutang yang belum dibayarnya. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Oleh karenanya Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau berhutang maka catat tanggal akan dibayar dan tanggal atau bulan berapa yang harus kita tentukan. Hari ini banyak orang yang berjanji, saya pinjam uang sekian, saya bayar bulan depan. Ini tidak benar. Maka yang benar adalah ketika Anda berhutang, maka katakan saya akan bayar bulan depan tanggal sekian, dan disebutkan bulannya. Hari ini bulan 5 nasional, maka Anda kita berjanji hari ini meminjam, Anda katakan saya bulan 6 saya bayar tanggal sekian. Karena sesungguhnya kalau dikatakan bulan depan, tanggal 1 bulan depan, tanggal 3 bulan depan, tanggal 10 pun sama bulan depan. Oleh karenanya Al-Quran mengajarkan kepada kita, tentukan ila ajalim musamman faktubu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Al-Quran 282, satu halaman. Kenapa? Ayat terpanjang di surah terbanyak ayatnya adalah tentang pembahasan utang piutang. Yang terakhir, yang kelima, wat taubatu minadz-dzanbi idza farata. Bersegeralah bertaubat ketika kita melakukan kesalahan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan perintah kepada kita untuk bertaubat sebelum mati. Ajilu bis salat qoblal faut wa ajilu bit taubati qoblal maut. Bersegeralah melakukan salat sebelum Anda tidak mampu melakukan salat tersebut, alias Anda sudah disolatkan oleh orang lain. Dan bersegeralah bertaubat sebelum datang kematian, karena semua perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, baik dan buruknya amal perbuatan, seluruhnya akan kita bawa pulang pada saat mati, kecuali amal buruk yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-ayat.
Kita diperintah oleh Allah, bahkan kalimatnya, wahai orang-orang yang beriman. Artinya, sehebat apapun keimanan kita, maka kemungkinan besarnya banyak dosa yang kita lakukan. Bersegeralah bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan kembali berhijrah kepada perbuatan yang disukai oleh Allah, karena itulah yang menguntungkan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah